rasa ada di sini dan ada di sini. Lupa salawat dan salam saya aturkan pada junjungan yang bersangkutan di sini. Bapak Ibu sekalian, CGP saya punya visi yang akan kita diskusikan bersama untuk menyelaraskan dengan visi yang ada di sekolah. Adapun susunan acara pada kali ini yaitu yang pertama pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang akan mengikuti, kemudian yang keempat adalah mendiskusikan inisiatif kembali yang dapat dilakukan di sekolah, yang kelima adalah penutup. Adapun tujuan diskusi kali ini adalah untuk mewujudkan visi warga sekolah pada murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi melalui dua studi sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, diskusi hari ini merupakan bagian dari proses pembelajaran CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan dan Bapak Kepala Sekolah. Nah, visi dari CGP ini mudah-mudahan bisa menjadi refleksi dari Bapak Ibu untuk visi sekolah ke depan. Adapun yang memimpin diskusi kali ini adalah Ibu Dian sebagai CGP. Persilakan Ibu Dian untuk memimpin diskusi sesuai dengan susunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmawati, CGP Angkatan 7 dari IPTD SMP Negeri 1 Patris. Visi sekolah yang sudah ada, yang sudah dirumuskan oleh sekolah sendiri, bersama-sama kita sudah rumuskan, yaitu belajar sepanjang hayat dengan mengedepankan akhlak mulia melalui karakter profil pelajar Pancasila untuk meraih superior ilmu pengetahuan. Sedangkan visi dari saya sebagai guru penggerak sendiri yaitu terwujudnya generasi emas yang religius, kompetitif, kreatif, dan mandiri. Kompetitif ini berfokus pada sesuatu yang mencerminkan dimensi yang benar kritis dalam profil pelajar Pancasila. Jadi saya tekankan untuk kompetitif di situ. Jadi saya berharap, saya sebagai CGP sendiri berharap adanya berkesinambungan atau adanya saling antara visi dari sekolah dengan visi saya sendiri. Semoga nanti bisa menjadi pertimbangan jika visi saya ini bisa dimasukkan ke dalam kegiatan atau visi yang ada di sekolah. Pertama tadi saya sudah memberikan kalimat rumpang untuk Bapak Ibu. Sekarang saya minta tolong mulai dari saya memandu ya, minta dari Bapak Kepala Sekolah untuk membacakan kalimat rumpang yang sudah dijabarkan, dituliskan tadi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku kepala sekolah. Untuk rumpang yang pertama ini yang kami isi dengan pertanyaan, kita memimpikan murid-murid yang diikuti. Maka kami jawab itu bahwa kita memimpikan murid-murid yang berakhlakul karimah dan berprestasi. Karena kita sesuaikan dengan visi dari sekolah kami yang sudah kami lakukan. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi harapan bangsa. Terus pertanyaan ketiga itu
di sekolah kita mengutamakan akhlak yang baik dan disiplin serta patuh aturan sekolah. Yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu sebagai wiyata mandana, yaitu tempat belajar dan bukan tempat bermain. Kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan yang sesuai dengan visi sekolah yang kita buat bersama. Terus terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi yang kita buat sudah sesuai dengan budaya dan perkembangan zaman saat ini. Terima kasih atas waktunya. Pak Imam sudah tidak menentukan Terima kasih kemudian dari Masih sudah memberikan waktu pada saya untuk mengemukakan pendapat tentang visi sekolah dan menyelaraskan dengan pendapat saya dari visi sekolah yang sudah dikonsep di situ, yang sudah dijabarkan di situ. Dan sekarang juga sudah dipakai sejak tahun ajaran baru ini, visi sekolah yang baru ini sudah dipakai. Nah gini, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Nah tentu saja dari dulu sampai sekarang saya kira itu sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional, bahwa kita inginkan anak-anak kita ini sebagai generasi bangsa nanti adalah, karena di sini di Indonesia adalah murid-murid yang bertakwa, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tetapi berakhlak mulia saja tidak cukup, takut dikibuli bangsa lain. Tentu saja harus berwawasan global dan menguasai iptek, ya. Karena anak-anak kita adalah sebagai aset bangsa yang mempunyai karakter yang unik seperti itu, dan beda-beda di sini. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa sejak lahir murid kita itu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi cara menanganinya juga berbeda-beda, seperti itu. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan kepentingan murid itu sendiri. Karena murid adalah yang digarap oleh kita di situ. Mau dijadikan apa? Bagaimana cara mengutamakannya? Yaitu mengutamakan kepentingan murid dalam belajar untuk mengembangkan dirinya. Jadi kita fasilitasi apa saja kebutuhan-kebutuhan murid yang ada di situ. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya itu, murid itu sendiri sadar itu bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas dan terampil. Jadi mereka sejak dari upacara, suruh berdoa itu sudah sadar betul bahwa mereka itu memang dididik di sini. Gitu. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya, rumpang yang selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin bahwa yakin untuk mengembangkan, kita yakinkan diri sebagai guru ini, kita akan mengembangkan potensi murid, karena di situ sentralnya adalah murid, di situ pusatnya adalah murid di sekolah ini. Mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar ini, karena ini kan sudah digaungkan oleh pemerintah dan sudah diterapkan oleh banyak sekolah, bahwa Merdeka Belajar kaitannya juga dengan kurikulum baru kan begitu. Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Jadi tetap hanya pada murid. Untuk yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan Merdeka Belajar itu, guru terutama, karena di sini sekolah penggerak, jadinya semuanya sudah harus ikut tergerak. Apalagi yang CGP ini Bu, ya kan memang harus tergerak dan bergerak dan bisa menggerakkan komunitas belajar yang mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Nah itu saja pendapat dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasul. Dilanjutkan oleh Bu Elismati. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan kalimat-kalimat tumpang yang perlu diisi. Untuk yang pertama,
kita memimpikan murid-murid yang pintar, cerdas, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan siswa yang mempunyai akhlak yang baik dan memiliki karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar dan bersekolah adalah untuk masa depannya. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mencetak anak didik yang sesuai dengan harapan bangsa. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka dapat tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman, namun harus mementingkan karakter yang berakhlak mulia ini. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Elisa. Selanjutnya Bu Muda Muhammad, silakan. Kalimat terumpang cita-cita untuk murid kita. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi emas. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan siswa memenuhi kebutuhan peserta didik baik dari segi fasilitas, pelayanan, dan pengajaran. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan, sehingga kita harus belajar dengan giat untuk mencapai apa yang diimpikan. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk sebagai tempat belajar, bukan tempat bermain. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru harus bersifat amung. Guru di sini bersifat amung. Itu artinya siswa mempunyai keunikan. Dalam arti kita harus memerdekakan pada murid. Bagaimana caranya murid itu memerdekakan sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai kemampuannya masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Muda Muhammad. Selanjutnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memimpikan murid-murid yang unggul dalam prestasi dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang berprestasi dan berbudaya serta berakhlak mulia. Di sekolah kita mengutamakan siswa yang berbudi pekerti yang baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa adalah belajar dan sopan santun terhadap orang sekitar. Kita warga sekolah ini yakin untuk bekerja sama dengan baik antar semua komponen sekolah untuk kemajuan siswa agar supaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi dan misi yang kita sepakati sesuai dengan kondisi sekolah untuk masa depan siswa. Ya, terima kasih Bu Imaman. Terakhir yaitu Bu Sami. Ya, terima kasih Bu Dian. Kalimat tumpang cita-cita untuk murid yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang beranak berkalimah dan berkompetensi baik itu dalam iptek maupun dalam ipteknya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang beradab dan juga berprestasi. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan siswa yang berkarakter dan berbudaya. Tentunya di sini budaya positif sudah digaungkan dalam kurikulum Merdeka. Yang keempat,
murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus terus menggali kemampuan menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk terus berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk menghasilkan siswa yang beradab dan juga berprestasi. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi yang sudah kita buat menjadi tolak ukur perkembangan siswa ke depan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akan menyimpulkan dari pembahasan kita tadi, pembacaan dari kalimat tumpang tentang cita-cita murid. Untuk yang pertama, saya simpulkan kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Jadi murid-murid yang berakhlakul karimah dan berprestasi. Berakhlakul karimah berarti beriman dan bertakwa, dan juga berprestasi artinya berwawasan global, menguasai iptek, pintar, dan dapat berkompetisi. Kita percaya bahwa murid adalah generasi harapan bangsa, generasi emas penerus bangsa. Jadi mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, dan juga mereka adalah siswa yang berkarakter dan berprestasi. Di sekolah kita mengutamakan, sekolah kita menginginkan siswa yang punya akhlak yang baik, mempunyai siswa yang punya budi pekerti yang luhur, serta patuh terhadap peraturan sekolah. Dan kita sesuaikan dengan kepentingan murid atau kepentingan siswa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah kita adalah sekolah yang sebagai tempat belajar, yaitu Wiyata Mandala. Sehingga mereka seharusnya sadar mereka harus dididik menjadi murid yang kompeten. Sadar karena mereka tahu dan menyadari mereka itu dididik menjadi murid yang kompeten. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid melalui Merdeka Belajar. Dengan cara apa? Dengan cara yang kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi yang telah kita buat sesuai dengan budaya kita dan tolak ukur perkembangan siswa. Kemudian selanjutnya, setelah itu, menurut Bapak Ibu, apakah visi yang selama ini sudah kita kita buat, sekolah buat, apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Mungkin Bapak Ibu. Saya kira sudah selaras, karena meskipun kalimatnya beda-beda di situ, tapi maknanya kan memang tertata. Dan pada intinya itu kita hanya ingin siswa kita itu satu, cerdas dalam batinnya, dalam spiritnya, dan juga cerdas dalam pikirannya atau otaknya. Cerdas dalam batinnya adalah beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Cerdas dalam otaknya adalah berwawasan global dan unggul dalam ipteknya di situ. Jadi apapun yang kita buat kalimat di situ, saya kira sudah selaras dengan apa yang kita bahas hari ini. Sekian. Terima kasih Pak Rasul. Mungkin ada yang lain? Ya cukup. Kemudian, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Mungkin ada yang mau menambahkan visinya, ada yang kurang seperti itu. Jika iya apa? Kalau tidak, mungkin sudah cukup seperti itu. Dari visi kita tadi, dari visi sekolah. Sudah cukup. Seperti yang sudah disampaikan Pak Rasul tadi sudah ya. Kemudian mungkin ada inisiatif. Jadi inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Jadi apa tindakan kita yang kita lakukan supaya visi itu tercapai? Perubahan apa yang dulu dengan yang sekarang? Karena visi kita itu kan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mungkin ada perubahan-perubahan tertentu. Inisiatif apa yang dilakukan untuk melakukan perubahan itu? Jadi dulu dengan sekarang kan berbeda Pak. Jadi apakah
ada perubahan tertentu yang Ini ya, berhubung visi dan misi ini kan baru dibuat Bu ya. Jadi awal-awal tahun pelajaran kemarin itu kita ngumpul sama-sama membahas dan minta pendapat kepada teman-teman dari kepala sekolah, terus apa itu komite sekolah dan lain-lainnya. Itu akhirnya kan dari sekian banyak pendapat itu akhirnya bisa disimpulkan terciptalah visi seperti itu. Dan saya kira untuk hari ini belum ada banyak perubahan, mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan baru berubah, karena kan memang teknologi berubah, zaman berubah, atau ya penyesuaiannya, terus karakter anak yang baru itu mungkin juga berubah, mindsetnya berubah. Jadi mungkin untuk hari ini tidak perlu ya, menurut saya ini. Ya. Terima kasih Pak. Saya garis bawahi bahwa apa yang menjadi visi CGP ini tidak akan merubah visi sekolah. Nah, tetapi mungkin dijadikan sebagai refleksi ke depannya bahwa visi CGP itu menjadikan sumbangsi untuk sekolah. Keberadaan kami tidak akan merubah visi sekolah, sekali lagi saya tidak akan merubah, hanya ingin membantu CGP. Saya ingin membantu mewujudkan visi yang sudah. Bapak kepala sekolah mungkin perlu yang saya perlu garis bawahi sebagai pengajar teknik, tidak akan merubah visi sekolah yang sudah dirumuskan bersama, akan tetapi visi yang sudah dibuat oleh CGP ini akan menjadi faktor pendukung untuk bisa mewujudkan visi sekolah. Ya. Karena CGP ini kan sudah belajar banyak Pak ya selama ini. Ya, selama 6 bulan ke depan, mudah-mudahan dengan keberadaan banyaknya CGP di sekolah membantu sekolah dalam mewujudkan visi. Sudah Pak, saya rasa sudah cukup Pak. Bapak kepala sekolah sudah bisa menerima visi yang sampean wujudkan itu tadi. Jadi hampir sama sebetulnya. Ada nilai-nilai di situ kan sudah dijabarkan secara lengkap profil pelajar Pancasilanya. Tapi di sana itu nilai-nilainya karakternya saya sebutkan, karena di sini saya mendebatkan religius. Kalau krisis sekolah sama dengan saya beranak mulia. Kemudian yang saya sebutkan lagi adanya kompetitif, kreatif, dan mandiri. Itu ada di dalam pembelajaran. secara tersirat memang ada di sini. Tersuratnya ada di sini. Sekarang Saya rasa untuk diskusi kali ini sudah bisa menerima apa yang menjadi visi dari Bu Dian, karena dari visi yang Bu Dian sampaikan tadi akan membantu sekolah untuk mewujudkan seperti apa yang diinginkan untuk masa depan anak-anak saya. Karena saya yakin bahwa sekolah ini kan merupakan sekolah penggerak. Saya yakin bahwa semua guru akan melakukan hal yang sama untuk memperakarsai perubahan menjadi pemimpin pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Tujuannya adalah semuanya untuk siswa. Bagaimana siswa itu suka, senang kepada pelajaran kita dan sebagainya, sehingga mereka itu senang berada di sekolah, memimpikan guru-guru yang kreatif, inovatif, dan menggunakan siswa. Ini itu. Ya, saya rasa sudah selesai hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi keberadaan kami hanya untuk membantu sekolah supaya sekolah bisa mewujudkan visi dan mimpinya terhadap anak-anak kita. Saya rasa semuanya sama, hampir semua sekolah mewujudkan anak yang pintar, berakhlak, dan sebagainya, meskipun yang sesuai dengan profil pelajar masing-masing. Terima kasih. Sekian diskusi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.